Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jampi kali ini mau bercerita tentang harga pokok produksi. Apa sih harga pokok produksi di dalam sebuah usaha catering? Harga pokok produksi di dalam sebuah usaha catering itu secara prinsip adalah seluruh biaya yang dibutuhkan sehingga produk itu jadi. Jadi biaya yang dibutuhkan sehingga produk itu ada. Pada prinsipnya ada tiga untuk harga pokok produksi di dalam dunia catering. Yang pertama adalah bahan baku, kemudian tenaga kerja yang langsung mengerjakan, serta overhead, seluruh biaya-biaya yang di luar biaya bahan baku dan tenaga langsung seperti listrik, air, kemudian seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sehingga produk itu jadi. Bahan baku pun untuk catering ada dua, itu bahan baku utama, bahkan tiga ya, bahan baku utama, bahan baku pendukung, serta packaging. Ini Pak Di lagi nyiapin kemasan seperti ini. Jadi contoh misalnya ini produk kebuli maksimum ya, itu nasi kebuli berarti bahan bakunya adalah beras. Kalau ayam dari ayam, nasi kebuli ayam berarti nasi beras, kemudian bumbu, kemudian ayam, itulah bahan baku utamanya. Bahan baku kemudian sayur untuk fresh cut-nya, untuk sambelnya itu bahan baku. Kemudian bahan baku pendamping atau pendukung adalah di kemasannya, kemasan, label, sendok, kemudian cup untuk sambelnya, serta plastik reseknya nanti itu adalah bahan pendukung. Itulah di dalam catering kita kira-kira seperti itu, mana bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Sementara yang disebut dengan tenaga kerja langsung, mendes adalah seluruh biaya tenaga kerja berupa upah ataupun gaji yang dibutuhkan sehingga produk ini jadi. Karyawan ada yang ada borongan, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Itu bagaimana ngitungnya? Kita biasanya untuk biaya-biaya seperti itu kita secara langsam total. Contoh misalnya untuk menghasilkan 100 pack nasi kebuli seperti ini itu biayanya berapa aja? Kemudian berasnya berapa, bumbunya berapa, ayamnya berapa, kemudian untuk kemasan dan perlengkapannya berapa, tenaganya kira-kira kalau mengerjakan 100 pack ini butuh berapa orang dalam satu hari kerja atau sekian jam kerja, sehingga ketemu mendesnya atau biaya totalnya dibagi dengan seluruh biaya produk yang dihasilkan, sehingga ketemulah harga pokok produksi. Bagaimana dengan menghitung listrik? Kita bisa menghitung listrik air bisa dibutuh kira-kira average di dalam hari itu kita butuh berapa. Sehingga total antara biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, serta overhead dari pabrik atau dapur, kitchen, itulah yang menghasilkan harga pokok produksi. Bagaimana produk ini jadi? Harga pokok produksi adalah seluruh total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk. Bagaimana menghitung keuntungan? Kita bisa melihat bahwa contoh misalnya kita mau menyasar harga dengan harga 10.000. Harga 10.000, kita breakdown tadi dihitung. Oh ternyata masih di bawah harga jualnya. Selisih tadi itulah keuntungan yang akan kita dapetin jika kita berpikir kebalik. Artinya kita berpikir harga pasaran dulu, baru kita ke belakang untuk menghitung HPP. Selisih tersebut adalah harga keuntungan. Tinggal apakah seberapa besar keuntungannya tergantung dari seberapa besar harga pokok produksi yang dibutuhkan. Bagaimana dengan harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan ini biaya yang dihasilkan di samping harga pokok produksi, tapi juga ditambah biaya delivery, ongkos kirim sampai ini diterima. Fee marketing itu juga termasuk, atau iklan itu juga termasuk biaya harga pokok penjualan. Jadi teman-teman, itu tadi adalah sekilas tentang bagaimana kita menghitung
biaya produk sebuah produk. Yang Pak D malah sering lakukan adalah saya melihat harga di pasar, di kompetitor yang ada, karena kita itu kan cenderung kita sebagai pemain belakang ya, sehingga saya selalu melihat mengacu pada produk yang sudah ada, harganya berapa, kemudian kita hitung produk yang kita mau masukkan itu berapa HPP-nya, bagaimana kita bisa berada di harga pasar, tapi HPP itu masih jauh di bawah, sehingga ada spelling antara harga jual dan harga produksi. Itulah profit yang mungkin kita akan dapatkan. Oke, semoga jelas ya. Nanti Pak D akan cerita beberapa tentang bagaimana tentang penetapan harga, bagaimana ada beberapa produk yang dengan beda harga, bagaimana kita mau menyasar dengan harga yang beda pada sebuah pasar. Sampai ketemu dengan cerita Pak D berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.